Tipar adalah salah satu wilayah yang terkenal di kota Sukabumi. Memiliki begitu banyak cerita, baik tragedi atau kontroversi. Namun, dari tahun ke tahun, dengan begitu banyaknya pendatang, membentuk wajah baru bagi Tipar itu sendiri. Maka, hari ini, saya, Iksan Laheo dan Mediasi akan mencoba mengkaji bahwa Tipar ini telah berganti. Semua wilayah pasti mempunyai kisahnya masing-masing. Begitupun dengan Tipar, di mana Tipar wilayah yang bisa dikatakan dekat dengan nadi perekonomian kota Sukabumi saat ini. Dikenal dengan kisah kelam yang sudah menjadi rahasia umum bahwa Tipar daerah yang cukup keras. Dan pada masanya, Tipar menelurkan jawara-jawara yang terkenal. Dan saat ini, Tipar sudah mulai berubah. Tipar saat ini bukan lagi Tipar yang tak bersahabat. Tipar saat ini lebih membuka diri. Selamat datang di halaman pertama yang akan menakar Tipar lebih luas dan lebih dalam. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita di sini ada bertujuan untuk bagaimana memperkenalkan Tipar yang baru kembali, yaitu. Tapi sebelum masuk ke sana, kalau boleh tahu bagaimana background dari Bapak sendiri? Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah banyak terima kasih kru Mediasi telah hadir di sini akan mengangkat keadaan Tipar yang sesungguhnya. Pertama, saya memang asli orang Tipar di sini dari dulu. Cuman ketika selesai SD, SMP-nya 3 tahun di Nyalindo, sambil pesantren juga. Lalu setelah itu ke SMA-nya di Yasti Cisaat sambil pesantren juga 3 tahun. Nah setelah itu baru berangkat ke Banten juga. Kurang lebih 2 tahunan di sana. Nah setelah itu baru bisa kembali eksis di Tipar, meneruskan orang tua, ya, seorang bapak yang kebetulan alhamdulillah qadarullah seorang bapak juga di sini sebagai tokoh masyarakat juga, ulama juga yang alhamdulillah bisa turun temurun pada saya. Perlu jujur juga untuk saat ini nih ya. Jadi agak terbalik. Kalau dulu memang para pengunjung orang luar itu nggak bisa masuk ke Tipar, saking seramnya itu. Bahkan yang ngapel itu nggak berani. Betul. Pokoknya setiap ada ngapel tuh sendalnya hilang atau sepatunya hilang. Itu setiap ada ngapel. Bahkan dipalak uang atau kalau tidak pulang bak belur. Itu kalau ada yang ngapel ke Tipar. Dari dulu di zaman bapak saya itu Tipar betul-betul sangat menyeramkan. Bahkan ada sampai botol minuman ada di tempat pengibaran tempat sholat. Sampai seperti itu. Nah setelah terjun bapak saya ke Tipar, alhamdulillah itu agak berkurang sampai berbagai paham juga ada ketika itu dan alhamdulillah bisa bersatu. Itu dipersatukan oleh bapak saya juga, namanya Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz, itu almarhum ya. Nah setelah itu beliau juga dulu pernah meruqyah juga, ceramah dan sebagainya, multi talenta lah. Yang saya khawatirkan itu sekarang ini adalah anak-anak kecilnya itu
Ya, kalau di Al-Amanah alhamdulillah. Kalau yang mengaji di Al-Amanah itu TPQ ya, TKQ itu insya Allah untuk masalah sholat bisa dikendalikan. Jaga ya Pak. Mereka harus bahkan wajib kalau ngaji di sini wajib sholat berjamaah. Kalau tidak mau sholat tidak usah ngaji ke sini. Gitu kan kalau di sini. Nah, sebagian anak-anak itu yang lebih berbahaya itu ketika tidak mendatangi ke tempat-tempat pengajian. Bahkan orang tuanya sangat cuek, ya tidak mau menggiringkan anaknya untuk pengajian. Nah ini harapan saya itu anak-anak ditipar, terutama yang SD atau keluaran SD atau SMP ini masih tetap menuntut ilmu, inginnya seperti itu. Kalau hanya saya berkoar-koar di pengajian, di ceramah, di mimbar-mimbar, itu kan belum cukup. Kalau tidak didorong oleh orang tua. Iya benar sekali Pak. Betul kan. Itu makanya saya berharap itu orang tuanya itu juga memberikan anak itu motivasi untuk menuntut ilmu gitu. Berarti di sini itu terkait salah satu keresahan Bapak mengapa Bapak melanjutkan perjuangan dari almarhum gitu ya Pak. Ini salah satunya menyiapkan generasi yang lebih baik untuk Tipar itu sendiri Pak. Alhamdulillah ada beberapa generasi kurang lebih ada 5 lah. Masih eksis dan sudah ketika saya ada tugas di luar, nah alhamdulillah ada menggantikan pengajian rutin untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Ini santri kurang 16 tahun lah. 16 tahun? Ya 16 tahun. Itu insya Allah setelah bisa dihandalkan. Bahkan untuk ngerukiah, kalaupun misalkan saya kelelahan atau apapun nih, anak usia 12 tahun yang barusan tuh ada tuh, 12 tahun, 13 tahun itu alhamdulillah sekarang sudah berani menghadapi yang namanya jin-jin seperti itu. Ketika bereaksi seperti itu berbanyak gitu. Tapi terkait itu semua nih Pak, kan tadi sudah menceritakan bagaimana background dari sebelum dan sekarang gitu kan yang terus bergulir gitu. Nah untuk hari ini nih Pak, dari mungkin 2024-2023 terkait sudut pandang Bapak Tipar hari ini tuh seperti apa sih gitu? Kalau Tipar hari ini insya Allah sih tidak terlalu seperti yang dulu ya. Seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana kita mengkaji Ternaon euy? Udah Bang. Bang geus leuyetan.